memandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Selamat pagi saudara, salam sejahtera bagi Anda. Kita sama-sama bersyukur bahwa Tuhan masih menganugerahkan hari yang baru bagi kita. Kita terutama bersyukur juga karena kepada kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, turunlah kiranya ya Roh Kudus atas kami, agar kami mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami. Kiranya firman-Mu menguatkan kami dalam menjalani hidup kami pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan sapaan-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, dengar kiranya doa kami ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Saudara, ayat ini menyatakan siapa sebenarnya Tuhan kita Yesus Kristus dan siapa pula Allah Bapa itu. Kata-kata ayat ini boleh diungkapkan dengan lebih tegas. Umpamanya, Yesus bisa berkata, Allah yaitu Bapakku mengasihi aku anaknya, dan Allah Bapakku itu telah menyerahkan kuasa atas segala sesuatu kepada aku. Ini berarti saudara-saudara bahwa kalau kita katakan Allah Maha Kuasa, maka Tuhan kita Yesus Kristus juga memiliki kemahakuasaan itu. Itu bukan karena Tuhan merampas kekuasaan itu dari Allah Bapa, tetapi katanya di sini bahwa Allah Bapa mengasihi anak tunggalnya. Allah memberikan seluruh kuasanya kepada putra tunggalnya itu. Karena itu, Kristus mengatakan dalam ayat 35 pasal ini tadi,
36 maksud saya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini adalah suatu pernyataan yang sangat tegas bahwa siapa saja yang menolak Yesus, sebenarnya dia menolak Allah sendiri. Hal ini sama seperti yang dikatakannya juga di Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mengapa kata-kata yang tegas dan jelas ini diungkapkan seperti itu? Ini tidak lain dan tidak bukan karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya karena tidak sanggup juga memenuhi hukum Taurat sepenuhnya yang begitu sempurna. Manusia dapat selamat hanya karena Allah sendiri menyelamatkannya. Hal ini sebenarnya sudah diungkapkan juga terlebih dahulu dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Maksudnya oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan juga mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 begini, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Ini berarti saudara-saudara bahwa dengan sepenuhnya atau all out, Allah sendiri bertindak untuk menyelamatkan ciptaannya. Ciptaan itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman yang kekal. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya karena manusia tidak dapat atau tidak sanggup memenuhi tuntutan Taurat sepenuhnya. Itulah sebabnya Kristus mengatakan bahwa hukum utama ialah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Itu berarti bahwa hanya karena kasihlah manusia dapat selamat. Saudara-saudara, berbicara tentang kasih, tentu kita sadar akan situasi yang kita hadapi pada masa sekarang ini, di mana seluruh dunia, seluruh manusia menghadapi masalah bersama, yaitu masalah COVID-19. Untuk menghadapi masalah bersama ini, seyogianya kita mengikuti firman Tuhan seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 11, yaitu, "Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi." Wabah COVID-19 ini, saudara-saudara, bukan saja merupakan musibah bagi manusia, bukan saja merupakan musibah bagi kita, tetapi juga merupakan tantangan, bahkan merupakan kesempatan untuk mewujudkan hukum kasih itu, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi untuk mengatasi masalah bersama kita, masalah COVID-19 ini.
Wabah corona ini mengakibatkan kesusahan bagi banyak orang, saudara-saudara. Tetapi di dalam jemaat kita melihat bahwa apabila seseorang terpapar oleh COVID-19 dan harus diisolasi, maka jemaat dengan penuh kasih langsung mengulurkan tangan mencukupi kebutuhan saudara yang terisolasi tadi, karena dia tidak bisa keluar dari rumahnya. Untuk mencukupi kebutuhannya, saudara seiman datang mengulurkan tangan dengan kasih memenuhi kebutuhan saudara yang terisolasi itu. Itulah yang kita lihat di dalam kehidupan jemaat. Atau karena dampak wabah ini, beberapa saudara kita kehilangan mata pencarian. Apakah akibat bisnisnya menjadi mandek, tidak berjalan lagi, atau karena PHK? Maka banyak saudara-saudara kita terdorong oleh kasih memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan karena masalah yang dihadapi akibat corona ini. Yohanes 3 ayat 35 tadi sekali lagi menegaskan, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Marilah kita, saudara-saudara, meneruskan perbuatan kasih ini dalam hidup kita pada hari ini dan seterusnya. Tuhan kiranya membantu kita, memampukan kita untuk mewujudkan kasih itu di dalam interaksi kita pada hari ini. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tolong kami ya Tuhan untuk mewujudkan kasih-Mu di dalam pergaulan kami pada hari ini dan seterusnya. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan di Cijantung. Kami berdoa untuk yang kami kasihi Pendeta Asnila Brutarikan. Kuatkanlah dia ya Tuhan, peliharakanlah hidupnya. Berikan semangat terus ya Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani jemaat dengan penuh kasih, supaya dengan pelayanan hamba-Mu ini, jemaat-Mu juga dapat melihat kasih-Mu terpancar dari pelayanannya. Satukanlah hati dan pikiran semua penetua dan diaken, baik yang emeritus juga, semua pelayan-pelayan Tuhan di jemaat Cijantung ini, supaya dengan bersatu hati menjalankan pelayanan kasih kepada seluruh jemaat Tuhan. Sehingga dengan demikian jemaat Tuhan dapat merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan semua hamba-hamba Tuhan di jemaat Cijantung ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan memampukan pemerintah kami untuk melaksanakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya. Kiranya perdamaian sesama kami, bangsa Indonesia, dapat tercipta di bawah pemerintahan kami, terutama di bawah pemerintahan Presiden kami, Presiden Jokowi. Kiranya seluruh umat Tuhan dapat juga memberikan kontribusi, mengasihi siapa saja yang kami temukan di dalam pergaulan kehidupan kami. Dengar kiranya doa kami ini ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati Anda semua. Shalom.